Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ucup PI, saya sudah lama sekali tidak membahas dia ini ya. Kali ini saya nemu videonya sedang berdebat dengan seseorang. Saya tidak tahu siapa lawan debatnya itu. Nah, dia membahas mengenai janji Yesus kepada orang Kristen bahwa nanti itu akan diberikan 100 istri, kata si Ucup ini ya. Katanya 100 istri ini lebih banyak daripada 72 bidadari, dan itu ada dasarnya katanya ya. Katanya sih dari Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Punya tanggapan di Matius 19 nomor 29 untuk masalah bidadari. Di situ gunaika dalam teks asli, abang lihat KJP, Yesus juga menjanjikan istri-istri 100 kali lipat istri gitu ya. Nah itu ada di dalam KJP, ada di dalam kodeks asli kitab Kristen. Jadi bukan cuma Islam yang menjanjikan bidadari, tapi Yesus pun juga menjanjikan 100 kali lipat istri. Nah silakan Anda buka teks aslinya atau Anda buka versi KJP, maka KJP mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Bang, kagak usah protes bang. Ya, di tempat kami cuma 72 bidadari. Abang dijanjikan Yesus 100 kali gitu. Ngapain abang masih protes yang 72? Coba. Mungkin ini abang udah dapat 100, mau nambah lagi 72. Mungkin kayak gitu. Kenapa diprotes coba? Nggak perlulah Anda protes bidadari karena Yesus menjanjikan 100 istri. Jadi kayak gitu bang. Ya. Tuh kan, pintar sekali si Ucup PI ini menipu orang Kristen ya. Kalau orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, ya mungkin bisa jadilah terpengaruh oleh ocehan si Ucup PI ini. Nah, dia mengatakan bahwa dalam kitab KJP, King James Version kata dia itu, memang di dalam teks bahasa Inggris, terutama King James Version, itu tertulis ada kata istri, ada wife, ya. Dan di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia terbitan LAI, itu tidak ada kata istri. Nah, ini bukan berarti salah, gitu ya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, itu memang ada kata istri, yaitu gunaika. Asal Bapak Ibu tahu bahwa gunaika ini berasal dari kata dasar gune, yang berarti semua wanita, baik itu kecil atau besar, gitu ya, menikah atau belum, menikah atau tidak menikah, perawan atau tidak perawan, semuanya disebut dengan gune atau gunaika. Jadi anak saya yang perempuan itu juga gune, istri saya juga gune, adik saya itu juga gune, ibu saya juga gune. Jadi itu ya, kamu itu kalau nggak tahu nggak usah ngomong, malu-maluin aja, Cuk, gitu ya, nggak tahu masalah ini. Nah, kamu kalau ngutip ayat itu kebiasaan gitu ya, sama dengan polemikus yang lain gitu ya. Ngutip satu dua ayat ditafsirkan serampangan secara liar membabi buta kayak gitu. Itu ndak boleh. Kenapa yang kamu tekankan hanya istri di sini? Padahal di ayat ini itu tidak hanya berbicara tentang istri. Saya bacakan ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, dalam bahasa Inggris juga istrinya, gitu ya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuh, lihat kan, ada apa saja di sini? Saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, anak, istri, ladang. Seharusnya mereka mendapat ini semuanya 100 kali lipat, bukan hanya istri. Kok otaknya itu deket-deket situ aja sih? Masalah 72 bidadari lah, 100 istri lah. Ini berbicara mengenai upah bagi siapa yang mengikut Kristus, yang tidak mementingkan itu semuanya. Tapi Yesus yang nomor satu. Bukan berarti harus ditinggalkan keluarganya, tidak. Yang lain itu nomor dua, gitu ya. Berarti yang utama itu adalah Kristus. Nah, barang siapa melakukan ini, dia akan mendapat upah
bahkan 100 kali lipat dan juga hidup yang kekal. Ini berbicara tentang berkat sekarang dan juga akan datang, ya. Bukan berbicara tentang satu poin saja tentang istri, tidak, gitu ya. Orang siapa meninggalkan saudaranya laki-laki, gitu ya. Ya, bisa jadi kan kalau ada orang dari luar sana percaya Yesus, dia diusir gitu ya, oleh keluarganya, tidak boleh tinggal lagi di rumahnya. Dia akan mendapatkan keluarga yang baru, saudara laki-laki baru, saudara perempuan baru, ayah yang baru, maksudnya ibu yang baru juga, itu maksudnya di dalam Kristus gitu ya. Ada orang tua yang mengangkat dia jadi anak, kan ayah dan ibu yang baru di dalam Kristus. Jadi itu berkat-berkat juga dapat, berkat rohani, berkat keselamatan gitu ya. Berkat bahwa dia sehat itu juga berkat, bukan hanya berbicara tentang materi. Jadi ini maksud ayat Alkitab ini. Jadi di dalam Kristenan itu tidak pernah ada yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu dijanjikan 100 istri. Itu tidak pernah ada. Yang ada kan di dalam kalian, tadi kamu mengakui itu sendiri kan mengenai 72 bidadari. Mengenai apa yang disampaikan oleh Ucup tentang 72 bidadari tadi itu ada di dalam buku ini, Tamasya ke Surga. Penulisnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini buku saya beli di toko buku Islam. Jadi ini bukan bukunya orang Kristen, tapi ini bukunya orang Islam. Oke, saya tunjukkan di sini mengenai 72 bidadarinya. Siapa aja? Di sini dikatakan yang pertama, dia dipingit di kemah-kemah. Itu poin yang pertama ya. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah. Itu Ar-Rahman 72. Maskuratun maksudnya adalah mahbusatun yang ditahan. Abu Ubaid berkata mereka dipingit di kemah-kemah. Kata Abu Ubaidah, lebih lanjut selain itu ada penafsiran yang lain bahwa bidadari-bidadari tersebut perhatiannya hanya berfokus pada suami-suami mereka dan di kemah-kemahnya dan seterusnya. Jadi yang pertama, bidadari itu dipingit di kemah-kemah. Yang kedua itu cantik wajahnya dan bagus akhlaknya, ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, gitu ya. Ini kemudian yang ketiga, perawan kaya cinta dan sebaya. Di sini sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Ya, ini ada di sini semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu payudaranya montok di sini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kawaiba adalah kata jamak dari kata kaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya. Katadah, Mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Ya, mereka digelari nawahid dan kawaib, wanita-wanita yang montok payudaranya. Itu poin keempat. Kemudian ini poin kelima ini kulitnya mulus. Nah, ini ya, kulitnya mulus poin yang kelima. Saya tidak baca semuanya. Bapak Ibu kalau mau nanti silahkan beli di toko buku. Judulnya tadi itu ini ya, Tamasya ke Surga. Kemudian selanjutnya itu di sini saya bacakan di halaman 334. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istri-istrinya, keperawanan istrinya kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo, dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Selanjutnya, halaman 335. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri.
2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Nah, selanjutnya itu halaman 336. Di sini dikatakan demikian. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Jadi ini bukan kata saya hanya membacakan. Ini buku ini mendukung apa yang disampaikan oleh Ucup PI tadi mengenai 72 bidadari. Ya, sekali lagi ya, mohon maaf, tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa akan mendapatkan 100 istri di surga nanti. Itu tidak ada. Itu hanya omong kosong yang dilakukan oleh Ucup PI dan teman-temannya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.